Halo semuanya, selamat datang di kelas MOOC 2024. Nah, kelas kali ini adalah tentang antropologi forensik. Di sini kalian akan pelajari apa sih antropolog forensik itu. Kemudian kita juga akan pelajari tugas-tugas dari seorang antropolog forensik di Indonesia. Yuk lanjut. Selamat datang, silakan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang outline apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika mengikuti kuliah antropologi forensik ini. Jadi sama seperti perkuliahan yang lainnya, kita akan ada 14 kali pertemuan. Dan kali ini adalah pertemuan pertama. Di sini kita akan membahas tentang seluk-beluk cara kerja antropolog forensik seperti apa. Kemudian untuk minggu depan, kita akan mulai memasuki protokol identifikasi khas antropologi forensik, yang mana protokol ini ada 7 buah. Yang pertama adalah untuk menentukan temuan biologis dan juga non-biologis. Setelah itu menentukan apakah tulang tersebut tulang manusia atau bukan. Kemudian pada pertemuan ketiga dan juga keempat, kita akan pelajari tentang MNI atau Minimum Number of Individuals, yang mana hal ini berguna ketika kita menghadapi sebuah kasus. Di situ kita akan menangani dan menentukan apakah kasus tersebut merupakan kasus tunggal ataukah kasus pembunuhan massal atau disaster massal. Kemudian protokol berikutnya adalah terkait ras. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi terkait ras. Jadi apakah manusia atau temuan yang akan kita hadapi itu berasal dari ras Kaukasoid, Mongoloid maupun Negroid. Kemudian pada pertemuan kelima dan keenam kita akan mulai mempelajari terkait estimasi jenis kelamin dan juga estimasi usia. Di sini kalian akan diberi pembekalan ya terkait bagaimana untuk mengatasi kasus di situasi tertentu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester. Ujiannya seperti apa ya? Lihat saja nanti. Kemudian dilanjut setelah UTS. Di pertemuan ke-8, kita akan mulai mempelajari tentang identifikasi tinggi badan. Seperti apa, nanti kita akan ada penggunaan alat, kemudian juga mulai mengenal seluk-beluk mengenai tulang panjang. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, akan ada case study. Jadi case study-nya seperti apa nanti akan berbeda setiap minggunya. Total ada 3 case study yang akan kita pelajari bersama pada mata kuliah antropologi forensik ini. Kemudian untuk pertemuan 9 dan juga pertemuan 10, di situ kita akan mulai masuk lebih spesifik mengenai individuasi. Jadi individuasi ini terkait apakah individu itu punya penyakit tertentu, kemudian apakah pernah mengalami kecelakaan, pernah mengalami perlukaan dan lain sebagainya. Intinya hanya ada satu ciri khusus yang dialami oleh seseorang, itu adalah ciri individuasi. Kemudian untuk PMI sendiri, PMI itu postmortem interval, yang mana artinya adalah ketika seseorang mati, waktu usia dia mati kemudian ditemukan, itu adalah range postmortem intervalnya. Jadi berapa harikah, berapa minggu, berapa tahun, itu adalah PMI. Dan tugas seorang antropolog forensik adalah menentukan berapa lama dia ditemukan setelah mati. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan 11 dan 12 ini akan dihadirkan kembali kasus-kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada 3 total kasus. Kemudian pertemuan 13, di sini akan saya berikan materi terkait bagaimana seorang antropolog forensik itu bersaksi di persidangan. Jadi ketika seorang antropolog forensik dimintai menjadi seorang saksi ahli di persidangan, ketika setelah menyelesaikan visum et repertum, kemudian memberikan laporan lengkap kepada kepolisian, di situ kita akan diundang sebagai saksi ahli untuk bersaksi di dalam pengadilan. Dan pada pertemuan terakhir akan ada materi terkait bagaimana membuat visum et repertum ala antropolog forensik beserta bagaimana cara kita bersaksi di persidangan. Itulah 4 materi utama yang akan kita pelajari di mata kuliah antropologi forensik. Halo,
Jadi di pertemuan pertama ini, sebelum kita mulai, kerjain dulu pretestnya.